Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Selamat pagi dan shalom. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saya mempersilakan Bapak Ibu Jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Allah, dengarkanlah nats pembimbing untuk minggu ini yang tertulis dari Matius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu.
Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami menyakiti hati-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk memimpin seluruh hidup kami, merubah sikap hati dan hidup kami menjadi benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang berbahagia, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36 sampai 37. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Saya mempersilakan jemaat untuk menyambut berita anugerah dengan bersalam-salam namaste. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Mika 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi?
akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Joyful.
Terima kasih atas kesaksian pujian yang luar biasa, pujian yang memberkati kita semua saat ini, dan menguatkan kita semua saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berilah setiap kami hikmat daripada-Mu, agar firman ini kami dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu, layakanlah hamba-Mu, berikanlah hikmat buat hamba-Mu yang memberitakan firman ini Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba, itu semua berasal daripada Engkau Tuhan dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera buat kami semua. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lukas 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yohanes Pembaptis dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Jemaat yang sedang beribadah di tempat ini dan yang sedang beribadah mengikuti ibadah di rumah. Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada Tuhan, dan tidak bisa menghalangi kita untuk tetap beribadah pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Lukas, kitab ini menegaskan keilahian Yesus. Tetapi penekanan yang sesungguhnya pada kitab ini adalah kemanusiaan Yesus. Yesus adalah Sang Anak Allah. Yesus adalah juga anak manusia. Kita melihat kisah Lukas berawal dari kemunculan malaikat pada Zakaria, kalau kita lihat dalam Lukas 1 ayat 11.
Dan kemudian kepada Maria, Lukas 1 ayat 28, yang memberitahu kepada mereka tentang kelahiran putra-putra mereka. Kita tahu dari Zakaria dan Elisabet, lahirlah Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dan kita juga tahu Maria mengandung seorang anak melalui Roh Kudus dan melahirkan Yesus yang adalah anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tiberius adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 14, kira-kira 14 sampai 37 Masehi. Pilatus adalah wali negeri Romawi yang bertanggung jawab atas wilayah Yudea. Kita melihat Herodes Antipas dan Filipus adalah saudara lain ibu dan anak-anak dari Herodes Agung yang kejam, yang sudah mati saat itu lebih dari 20 tahun pada saat itu. Kita melihat juga Antipas, Filipus, Pilatus, Lisanias tampaknya mempunyai kekuasaan yang sama dalam memerintah wilayah mereka masing-masing. Tapi mereka semua tunduk pada Roma dan bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian di daerah mereka masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat itu hukum Yahudi hanya memperbolehkan satu orang imam besar saja. Ia dipilih dari keturunan Harun dan menjabat seumur hidup. Namun pada saat itu sistem keagamaan telah rusak. Dan pemerintahan Romawi menunjuk pemimpin agama sendiri agar dapat lebih mengandalkan orang Yahudi. Nah, kita lihat saat itu dalam kisah para Rasul 4 ayatnya yang ke-6, Hanas tetap memakai gelarnya dan juga sebagian besar kekuasaannya. Karena orang Yahudi menganggap jabatan imam besar adalah untuk seumur hidup. Mereka tetap menyebut Hanas imam besar mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 1, ayahnya Yohanes Pembaptis adalah Zakaria, seorang imam Yahudi, dikenal sebagai orang benar, adalah imam Allah, dan kemudian ibunya Elisabet dikenal sebagai perempuan yang saleh. Kemudian tidak ragu-ragu tentang kemampuan Allah untuk menepati janjinya. Dan saat itu Allah berbicara kepada Yohanes Pembaptis yang seorang yang kadang-kadang sendiri di padang gurun. Dan kita tahu dalam sejarah sebagai orang yang lebih besar, kita ingat bahwa Yohanes adalah orang yang lebih besar daripada penguasa manapun pada zamannya. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis, maka yang kita dapat adalah kehebatan seseorang tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi berdasarkan iman kita kepada Allah. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang dibuatkan Yesaya. Kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 3, bahwa ia akan datang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Sehingga dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 6 kita melihat bahwa bagaimana Yohanes Pembaptis mengajak kita persiapkan jalan bagi Tuhan dengan menyerukan yang pertama, bertobatlah. Di ayatnya yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah. Yang pertama, bertobatlah. Dan yang kedua, berilah dirimu dibaptis. Dan yang ketiga, Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu, yang pertama kita berbicara mengenai pertobatan. Berarti kita berbicara mengenai perubahan sikap hati dan sikap hidup kita. Dalam Matius 18 ayat 2 dan 3, Yesus berkata, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu seorang anak kecil memiliki hati yang bersih, memiliki hidup yang masih polos, seperti kita bisa menggambarkan seperti sebuah kertas yang masih kosong putih, yang belum
dicoret dengan tinta. Dan kalau kita melihat dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 8, kita tidak dapat hanya mengatakan bahwa kita percaya dan kemudian kita bisa hidup sesuka hati kita. Kita percaya dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita kalau kita nonton berita, kita pasti ada beberapa berita yang viral, ya Bapak Ibu ya, selain dari pandemi COVID-19, tapi juga akhir-akhir ini lagi panas-panasnya berbicara tentang perseteruan ponaan dan paman dan ponaan yang berseteru sehingga mengakibatkan ponaan kembali harus mekam dalam penjara. Saya tidak membahas kejadian itu, tapi saya melihat Facebook. Saya suka melihat Facebook aja Bapak Ibu. Saya jarang untuk membuat status, tapi saya hanya melihat. Dan banyak komentar tentang ponaannya, tentang ponaan yang berseteru dengan pamannya, Bapak Ibu. Kenapa mereka berkomentar? Karena kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, saya sempat juga melihat YouTube-nya pada saat Desember 2019, ponaan keluar dari penjara, dan ada perkataan yang luar biasa bahwa saya meninggalkan hidup yang lama dan saya mau masuk dalam hidup yang baru, mau mengikut Tuhan. Karena beliau tahu bahwa beliau bisa keluar saat itu adalah kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam kejadian-kejadian berikutnya, bagaimana beliau dengan semangat mengatakan bahwa beliau sudah bertobat dan tidak mau lagi masuk dalam dunia yang lama. Tapi dengan kejadian ini Bapak Ibu, dengan kejadian ini banyak komentar yang disampaikan, dikatakan buat beliau bahwa apakah pertobatan kamu itu hanya sebatas omongan. Mereka bilang, mereka banyak berkomentar, pertobatan kamu itu patut dipertanyakan. Ada juga yang berkomentar bahwa dia ini hanya cuma mencari sensasi. Ada juga yang berkomentar yang lain, daging lemah, roh penurut, seperti itu. Dan ada komentar yang baik juga buat beliau bahwa kalian jangan menghakimi. Yang harus kita lakukan yaitu mendoakan beliau. Dan banyak komentar-komentar yang lain kalau kita lihat Bapak Ibu, ada juga yang tidak percaya. Saya tidak percaya. Kan beliau baru bertobat. Gak mungkin beliau melakukan itu. Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga ada teman yang tanya pada saya bilang kita tidak punya hak untuk mengampuni, sama seperti komentar yang ada yang satu bilang bahwa kita hanya bisa mendoakan beliau. Kalau beliau meminta ampun dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengampuni. Tapi sekali lagi bahwa dikatakan kita juga mungkin tidak hanya cukup hidup secara moral saja baik, tapi harus ada hubungan pribadi dengan Allah. Bukan hanya kita saja mengaku bahwa kita sudah bertobat dan kita melakukan berubah menjadi yang baik, tetapi kalau tidak menjalin hubungan yang baik, perhubungan pribadi dengan Allah, semuanya itu sia-sia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita putuskan untuk membuang dosa yang ditunjukkan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian kita putuskan untuk hidup dengan cara yang baru, yang menyenangkan Dia, hidup di dalam Dia, di mana kita bertobat. Yang kedua, Yohanes Pembaptis menyerukan, berilah dirimu dibaptis. Kalau kita melihat kata baptisan, berasal dari kata baptiso. Dari arti baptiso sendiri, maka dikatakan bahwa artinya direndamkan atau dicelupkan dalam air. Bapak Ibu, ini
arti baptisan sendiri bukan pada metodenya, yang kita tahu bukan pada metode percik atau selang, bukan itu. Tetapi pada proses atau pada efek yang dihasilkan daripada baptisan itu sebenarnya. Jadi baptisan itu sendiri mempunyai makna, yaitu membersihkan diri dari dosa, atau lebih sederhana, penyucian dalam kehidupan Kristenan. Sehingga kita juga dapat memaknai baptisan itu sendiri dengan meninggalkan hidup yang lama yang penuh dengan kesalahan dan dosa, dan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Rasul Paulus dalam surat Roma melukiskannya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kita semuanya yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Kita nanti lihat dalam Roma 6 ayat 3-4. Dan Yohanes Pembaptis ingin menyuruhkan kepada kita bahwa persiapkanlah jalan. Berilah dirimu dibaptis, berarti menyingkirkan beban masa lalu serta keraguan masa kini untuk membiarkan Sang Raja yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk masuk dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat seruan dari Yohanes Pembaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berbicara mengenai mengampuni. Dalam Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri dan berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ayat yang ke-26 ditekankan di situ. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal mengampuni kadang sangat mudah kita ucapkan. Sangat mudah kita berkata bahwa kita mengampuni dia. Tapi apakah kita bisa mengampuni? Sangat mudah kata-kata yang keluar dari mulut kita bahwa kita mengampuni. Apalagi mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Mengampuni orang-orang yang merencanakan jahat buat kita. Kita mungkin bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sakit loh Tuhan, apa yang dia buat. Atau mungkin juga kita bisa bilang, Tuhan, saya menderita atas apa yang dia buat pada saya. Saya sangat menderita. Atau mungkin juga kita bilang, Tuhan ini bukan sekali loh. Dia menyakiti saya berkali-kali. Apakah saya harus mengampuni dia? Kita selalu bilang buat Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni. Tapi kalau dia melakukannya lagi, saya tidak tahu saya bisa mengampuni atau tidak. Seberapa berat yang kita alami, kita tetap harus mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21-22, di mana Petrus bertanya kepada Yesus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Apa yang Yesus jawab? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti Yesus menghendaki kita supaya kita mengampuni sesama kita seperti Dia mengampuni kita. Sehingga di dalam doa yang sempurna Yesus ajarkan, dikatakan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, dulu saya hampir tidak mengucapkan kata ini. Di saat doa Bapak kami, pada saat kata ini saya lewat. Saya tidak mau menipu Tuhan. Karena kata ini bilang, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah saya sudah bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada saat dulu saya sangat susah?
Sampai pada saat dua bapak kami pada bagian ini saya diam. Saya tidak mau. Karena Tuhan melihat hati saya. Di saat mulut saya mengatakan bahwa saya mengampuni. Tapi kalau hati saya belum bisa mengampuni, saya menipu Tuhan. Dan Tuhan tidak mengampuni saya. Tapi kita belajar untuk sama-sama mengampuni kalau kita mau diampuni. Melakukan apa yang Allah inginkan merupakan investasi hidup terbesar. Jangan melihat sekarang apa yang kita tabur sekarang. Nanti baru kita akan tuai. Dan belum tentu kita akan tuai. Bisa jadi anak cucu kita yang akan menuai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup di dalam Tuhan, pastilah kita bisa melakukan semuanya itu. Tapi jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Ayatnya yang ke-6 mau dikatakan keselamatan untuk semua orang. Lukas mengutip dari Yesaya untuk menunjukkan bahwa keselamatan adalah untuk semua bangsa. Kita bisa lihat dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5 dan 52 pasal 15 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu, kita mengambil keputusan bertobat. Memberikan diri kita dibaptis, meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup yang baru. Meninggalkan hidup yang penuh dengan salah dan dosa. Kita masuk dalam hidup yang baru, yang hidup di dalam Tuhan. Menurut apa yang Tuhan kehendaki. Menurut apa yang Tuhan inginkan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak mendukakan hati Tuhan. Sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Serta memperoleh keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan mendengar seruan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Kita tetap taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kita selalu hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan selalu tinggal di dalam kita. Sehingga kita dapat mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah atau aman kepada orang-orang yang mengikuti dan melayaninya. Tetapi ingatlah janji penyertaannya sampai selama-lamanya. Karena kita tidak berjalan sendiri. Ini ada minggu terakhir dari bulan misi yang temanya adalah ikutlah aku menjala manusia. Dan saat ini marilah kita mempersiapkanlah jalan bagi Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, kehidupan baru kita, di saat kita hidup di dalam Tuhan, kita memperoleh keselamatan daripadanya. Tuhan Yesus selalu ada dan menolong dan menyertai kita semua dari hari ini. Terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita maut menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, hidup di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu Jemaat untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Sasa Mustami.
atas kesaksian pujian yang begitu indah dan juga memberkati kami saat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Sasa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Marilah kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami saat ini sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mempersiapkan hidup kami untuk mempersiapkan jalan bagi Engkau Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami layak dengan hidup yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami bawa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Pok Citra Grand dan secara khusus untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Bapak Andri dan Ibu Laura, anak dari Ibu Elizabeth Lampu Bolon dalam masa perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Kami juga berdoa buat Pendeta TMC Hombing Ayanda dari Penatua Timbul Hombing dalam masa perawatan di rumah. Kami juga berdoa buat Ibu yang baru menurun, ibunda dari Bapak Daniel Siaan pada masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Tiani baru menurun, ibunda dari Ibu Samseri Sedegar dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Opung dari Boru, ibunda dari Penatua Lampot Banjir Riwo Sinaga dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Opa Marhen, adik dari Opa Hari Darmawan dalam masa perawatan di rumah. Kami juga berdoa buat Ibu Rita Sianipar, ibunda dari Saudara William Samuel Gading Sitompul, mahasiswa Kolegium Pastoral di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat, untuk jemaat lain yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, tapi mengalami kelemahan tubuh. Ada yang sakit, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Bapak mau sembuhkan, Bapak mau berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Bapak mau jamah setiap bagian tubuh yang sakit dan sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk semua orang tua kami, kaum lansia yang berada di gereja Pok Citra Grand ini. Tuhan berikan kekuatan sukacita buat mereka, agar mereka bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan sukacita, kekuatan, dan terus dalam pengharapan di dalam Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam usia yang baru, agar mereka selalu lebih dekat kepada Engkau Tuhan dan melayani Engkau lebih sungguh lagi dalam setiap pekerjaan dan tugas panggilan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang menyelesaikan periode akhir masa pendidikan dan sedang mencari sekolah, universitas untuk pendidikan selanjutnya. Tuhan berikan jalan, buka jalan buat mereka, Tuhan yang mengatur setiap langkah mereka, sehingga apa yang mereka pilih dan tentukan itu berasal daripada Engkau dan mendatangkan damai sejahtera. Hamba yakin dan percaya Engkau menyediakan masa depan yang baik buat mereka. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Berikan mereka hikmat daripada-Mu Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka kekuatan, agar setiap keputusan yang mereka ambil untuk negara ini semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dan berasal daripada Engkau. Berikan setiap mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya keputusan yang diambil dalam masa pandemi COVID-19 ini berdasarkan takut akan Tuhan. Dan itulah yang terbaik buat negara ini. Tuhan, kami berdoa buat keadaan bangsa kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19, supaya pandemi ini cepat berlalu. Masyarakat siap dengan kondisi new normal dan bangsa kita dipulihkan. Tuhan Yesus, biarlah kami tidak khawatir
Karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami selalu ada dalam pengharapan. Seperti pujian yang kami dengarkan. Kami tidak perlu khawatir karena kami perlu Kau Tuhan. Kami selalu memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan dan program kerja Gereja POK Citra Grand, khususnya untuk melaksanakan ibadah umum di gereja di masa new normal. Tuhan menaruh setiap hikmat buat kami. Kami yakin dan percaya tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk beribadah. Di dalam masa new normal sekalipun kami akan tetap beribadah pada Engkau Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berikan setiap kami hikmat dan berkati setiap ibadah kami, baik itu dari rumah maupun di tempat ini. Tuhan, kami berdoa juga buat proses pemilihan majelis periode 2020-2024. Kiranya jemaat mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayani sebagai majelis. Dipanggil untuk menjala manusia. Dipanggil mengikuti Yesus untuk melayaninya. Dengan rendah hati. Menerima panggilan itu. Hamba yakin dan percaya siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan Tuhan. Yang siap melayani jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa juga buat panitia pemilihan. Tuhan berikan mereka hikmat, agar setiap keputusan yang mereka ambil itu berdasarkan takut akan Tuhan. Dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik dan berikan mereka kekuatan. Supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia pemilihan ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat semua kegiatan misi di seluruh dunia. Tuhan berkati setiap kebutuhan, setiap yang dibutuhkan dalam kegiatan misi ini. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Hamba yakin dan percaya Tuhan menyertai. Kami berdoa juga buat Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Budianto Sumtonga bersama ibu dan keluarga. Bapak berkati pelayanan beliau. Di mana saja beliau melayani, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Hamba yakin dan percaya beliau adalah hamba Tuhan yang sangat setia. Sehingga Tuhan selalu menyertai dan menjaga, menyertai. Berkati, Tuhan juga mau berkati kesehatan dari ibu dalam proses pemulihan yang semakin baik. Hamba yakin dan percaya semua akan kembali seperti biasa dan sehat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk majelis dan para pelayan Gereja POK Citra Grand. Berkati setiap mereka dan keluarga mereka. Bapak jaga dan lindungi mereka dan setiap pelayanan mereka. Bapak memperhitungkan setiap pelayanan mereka dan mereka lakukan di gereja ini. Tuhan, kami bawa setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Hamba yakin dan percaya Engkau menjawab setiap pergumulan kami menurut cinta dan kasih sayang Tuhan tepat pada waktunya. Sehingga Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Dan bukan kehendak kami yang jadi. Dan kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami berbuat melawan Tita dan kehendak-Mu. Sengaja maupun tidak sengaja melalui pemikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa sempurna secara bersama-sama. Bapa kami yang dikuduskan nama Bapa Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja untuk menyesuaikan dengan protokol distancing, physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain, sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari jemaat barisan paling belakang terlebih dahulu, diikuti oleh barisan depannya. Bagi jemaat yang di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22 yang berbunyi, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat kami udah bangkit berdiri. Terimalah
Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu, semua daripada-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu, dan dapat gereja-Mu ini dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa dan syukur yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wenli Mandali SGMTH, pelayan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, dan Ibu Meliske Watu Tamata Mandali yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dilakukan. Registrasi jemaat baru telah diterima registrasi jemaat atas nama 1. Albertina Bangun, Ibu Albertina Bangun. Yang kedua, anak Clement Patinama dan anak William Patinama. Alamat Perumahan Keranggan Permai, Jalan Anggrek 11, nomor 21, Bekasi. Ucapan terima kasih Gembala, Majelis dan Jemaat POK Citra Keren mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang telah melakukan perbaikan untuk plafon gereja. Yang kedua, anak Nathaniela R.A. Sihombing yang telah menyumbangkan 1 set kursi tamu untuk rumah pastori yang baru. Tuhan Yesus memberkati selalu. Pemilihan majelis periode 2020-2024. Pemilihan majelis tahap yang pertama telah dilaksanakan. Formulir pemilihan telah diedarkan sejak 15 Juni sampai 27 Juni tahun 2020. Selanjutnya panitia akan menetapkan 25 orang calon majelis untuk masuk ke pemilihan tahap kedua. Pada tahap kedua akan dipilih 10 orang calon majelis untuk masuk ke tahap selanjutnya. Formulir pemilihan tahap kedua akan diedarkan mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 15 Juli tahun 2020. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mempersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Dengarlah panggilan Tuhan dan hiduplah dalam perlindungan dan pemeliharaannya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersatu. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.